Orang tua Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J meminta pangkat mendiang anaknya dinaikkan 2 tingkat, dari Brigadir Polisi menjadi Ajun Inspektur 2, Aibda Anumerta. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan, Yosua layak mendapatkan kenaikan pangkat 2 tingkat karena tewas ketika bertugas mengawal atasannya, Ferdi Sambo. Permintaan ini disampaikan langsung orang tua Brigadir J dan tim kuasa hukumnya ke pihak kepolisian, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Keluarga Yosua Huta Barat datangi Barreskrim Polri hari ini. Kabarreskrim Komjen Agus Andrianto sempat menerima kedatangan keluarga Yosua di ruangannya. Dalam pertemuan ini, keluarga menyampaikan sejumlah keinginan, seperti pengembalian barang milik Yosua yang disita penyidik, pemulihan nama baik, hingga kenaikan pangkat Anumerta kepada Yosua. Dan saya akan segera menindaklanjuti dengan surat. Intinya kami minta pemulihan nama baik, restitusi, kenaikan pangkat 2 tingkat, usulan ya. Kemudian permintaan supaya rumah itu dijadikan museum sebagai pengingat, supaya tidak ada lagi kejahatan-kejahatan baik di kepolisian atau propam, dan tidak ada lagi obstruction of justice di kemudian hari. Dan itu menjadi pengingat supaya polisi-polisi kita yang kita cintai ini menjadi polisi yang baik dan benar, yang humanis. Pasca sidang vonis diberikan kepada 5 terpidana kasus pembunuhan Yosua, keluarga Yosua juga kembali membuat laporan baru untuk Ferdi Sambo ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan baru kepada Ferdi Sambo ini dibuat terkait dugaan pencurian uang, laptop hingga jam tangan milik Yosua. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menuntut hak-hak yang seharusnya didapatkan mendiang. Keluarga ingin nama baik Brigadir J dipulihkan hingga mengusulkan kenaikan pangkat 2 tingkat. Selain itu mereka juga menyebut rumah dinas Ferdi Sambo yang menjadi TKP tewasnya Brigadir Yosua untuk dijadikan museum. Permintaan tersebut digaungkan keluarga setelah para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir J dijatuhi vonis. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Ia menuntut Polri memenuhi hak-hak daripada almarhum Yosua. Hak tersebut berupa pemulihan nama baik dan restitusi alias ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Selain itu mereka juga mengusulkan kenaikan pangkat 2 tingkat dari Brigadir Polisi menjadi Ajun Inspektur 2 atau Aibda Anumerta. Pihak keluarga juga meminta agar Polri mengurus asuransi milik Yosua, yakni Asabri, serta barang anak lainnya yang disita agar dikembalikan. Kamarudin Simanjuntak pun meminta agar rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan dijadikan museum. Rumah tersebut akan menjadi pengingat agar tak ada lagi kejahatan di tubuh Polri dan Propam. Selain itu tak ada lagi adanya peringatan penyidikan, maksud kami perintangan penyidikan atau obstruction of justice di kemudian hari. Tak hanya itu, museum itu bakal menjadi pengingat supaya polisi di Indonesia menjadi aparat yang baik dan benar serta humanis, di mana para polisi akan berpihak kepada rakyatnya sendiri. Diketahui bahwa Brigadir J dieksekusi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang menjadi rumah dinas Ferdi Sambo. Rumah itu juga sempat didatangi oleh majelis hakim dalam perkara pembunuhan tersebut untuk melihat langsung posisi para terdakwa. Kedatangan keluarga Brigadir J ini ke Barreskrim untuk menemui Kepala Badan Reserse Kriminal Kabarreskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, di ruangannya. Mereka ingin menyampaikan apresiasi karena telah mengungkap kasus kematian sang anak. Kuasa hukum pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah menuntaskan perkara penembakan Yosua. Sebenarnya hal yang disampaikan dari pihak keluarga Yosua Huta Barat adalah ucapan terima kasih atas peran dari Kabarreskrim yang turut membantu saat proses penyelidikan, penyidikan hingga kasus persidangan yang sudah dilakukan oleh pihak dalam hal ini adalah kepolisian ataupun juga pengadilan dalam proses persidangan begitu. Tapi dari yang disampaikan juga oleh keluarga almarhum Yosua Huta Barat adalah sebenarnya tujuannya ke Barreskrim ini adalah mengurus hak-hak yang dimiliki oleh almarhum Brigadir Yosua saat dirinya masih menjabat di Korps Bayangkara
termasuk juga ketika dirinya mengalami insiden pembunuhan berencana begitu, Ihsan. Dan yang disampaikan oleh pihak keluarga dalam hal ini kepada tim Bareskrim Mabes Polri termasuk juga untuk dimudahkan jalannya kepada Kabar Eskrim begitu ya. Ini adalah keinginan untuk dipulihkan nama baik dari almarhum Yosua Huta Barat, kemudian juga untuk meminta restitusi atau ganti rugi yang diberikan kepada keluarga almarhum. Ada juga seperti asuransi yang bisa digunakan seterusnya kepada pihak keluarga dan meminta untuk rumah insiden terjadinya ada tembak menembak ini atau pembunuhan berencana maksud kami di Duren 3 ini dijadikan museum. Nah, secara lisan ini belum ada kata yang jelas apakah akan ditindaklanjuti oleh Kabar Eskrim atau tidak terkait dengan hal-hal yang diinginkan oleh keluarga Yosua Huta Barat. Tapi kami tentu butuh konfirmasi lagi dari pihak Kabar Eskrim, tentunya dalam hal ini adalah Komjen Agus. Nah, sementara terkait dengan tujuan dari keluarga Yosua Huta Barat ke Bareskrim Polri, tentu ini bukan tanpa alasan ya, karena Kamarudin ini membuat laporan berdasarkan fakta-fakta yang selama ini ia terima, baik dari proses penyelidikan hingga proses persidangan yang sudah terjadi. Sebelumnya juga selain ke Bareskrim Polri, ini di hari Rabu, keluarga Yosua Huta Barat ini juga mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk membuat laporan atas Verdi Sambo, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati terkait dengan dugaan pencurian uang, laptop hingga jam tangan milik Yosua Huta Barat. Kemudian juga adapun pencurian uang ini terkait dengan sejumlah data mutasi rekening yang tadi juga dibuktikan dan dibawa oleh keluarga almarhum Yosua Huta Barat ini senilai 200 juta rupiah, di mana saat itu diyakini bahwa Yosua Huta Barat ini sudah meninggal dunia pada 10 Juli 2022, namun masih ada transaksi di tanggal 11 Juli atau 1 hari setelah Yosua Huta Barat meninggal. Nah, selain itu juga tadi yang diminta dari keluarga almarhum Yosua Huta Barat ini adalah sejumlah barang yang diinginkan untuk diambil oleh pihak keluarga lantaran persidangan dari pengadilan tingkat pertama ini sudah selesai, yakni ada sejumlah item, Ihsan dan juga saudara, ada handphone 2 unit, kemudian uang sejumlah 62 juta rupiah, jam tangan, tas hitam, dan juga dompet berwarna coklat, dan yang terakhir adalah ID card ketika almarhum Yosua Huta Barat masih menjabat di Mabes Polri. Tapi yang didapati oleh keluarga Yosua Huta Barat ini adalah ke-6 item tersebut saat ini disebut sudah berada di kejaksaan, begitu saat itu sudah diserahkan oleh tim penyidik sehingga keluarga ini diwajibkan untuk menunggu proses persidangan selesai. Proses persidangan apa maksudnya? Ini adalah cluster obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang dilakukan oleh mantan anggota kepolisian lainnya, sehingga memang hingga saat ini tadi laporan itu belum mendapatkan hal yang diinginkan oleh pihak keluarga, namun setidaknya pihak keluarga mengapresiasi apa langkah, apa sikap yang sudah diberikan oleh institusi Polri. Nah, kemudian kami tadi juga sempat menanyakan Ihsan dan juga saudara terkait dengan upaya naik ke banding yang dilakukan oleh 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana lainnya, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Nah, di sini pihak keluarga ini menyebutkan bahwa mereka mempersilahkan karena itu adalah hak-hak dari para terdakwa.